saya di Meratus dulu. Jadi waktu saya kerja praktek, kerja praktek magang sama itu sih nanti dapat file ini. Jadi ketika kerja praktek di Meratus, kalian akan dapat kayak materi-materi gitu sih. Jadi sebelum kalian berlayar, kalian akan dapat materi di kelas. Jadi selama 2 mingguan itu biasanya materi di kelas dulu, terus nanti ada tes. Nah kalau kalian tesnya lolos, biasanya nanti ada boleh ikut layar. Biasanya seperti itu. Tapi yo nggak menutup kemungkinan sih, meskipun tesnya nggak lolos, kalian tetap layar. Tapi biasanya sih rata-rata lolos sih, karena tesnya juga nggak susah-susah banget. Oke, jelas saja kita mulai. Jadi kan kalau yang punyanya tanker kan sudah kan minggu kemarin, jadi sudah kita bahas sistem-sistemnya, close loop apa sama kayak open, atau yang independen, atau yang jadi satu semua. Nah sekarang lebih ke kontainernya. Jadi kontainer itu seperti apa sih? Baru minggu depan kita bahas kargo. Jadi kapal kan ada kapal 3 utama kan untuk niaga itu, jadi kapal tanker, kapal kontainer, sama kapal kargo. Nah jadi hari ini kita akan belajar ke kapal kontainernya. Jadi seperti apa sih kontainer itu? Kalau pada umumnya kan kontainer kita tahu kan kontainer seperti apa sih? Dia boleh diisi apa aja, dia bentuknya pasti sama, kotak semua kan, tapi ada ukuran-ukurannya. Klik. Oke. Nah ini adalah sejarah dari kontainer sendiri. Jadi mulai dari 958 terus 60 punya ukurannya, terus nanti di tahun 67 dia baru ada aturannya dari ISO. Nah nanti dia bagaimana dia panjangnya, lebar, tinggi, batas. Nah ini sebenarnya tugas kemarin sih, tugas waktu saya itu, jadi ada tugasnya, jadi disuruh nyari ini. Nah terus nanti regulasinya apa aja sih? Nah regulasi dalam kontainer itu ada banyak, jadi ada ISO sendiri ini untuk mengatur standarisasi kontainernya, terus nanti UIC, nah ini untuk mengatur pengangkutan. Jadi kalau yang dia pakai kereta api, nah ini dia UIC. Jadi kan kita tanyakan kalau di Surabaya kan kalian nantilah kalau kalian pas nanti kerja praktik di Surabaya, kalian akan lihat hampir tiap hari sih nanti lihat kontainer lewat kereta. Nah ini untuk TIR, dia kelengkapannya bea cukai, terus TCT. Nah ini pengawasan kuman, imigrasi. Jadi dia muatannya tergantung apa. Jadi dia lebih ke isi muatannya itu nanti CSC. Nah baru dia kelayakan pengujiannya kontainer. Jadi sebelum kontainer itu dipakai biasanya ada jadi ujinya. Ya sama kayak mobil kita lah, mobil bak itu kan biasanya ada kirinya kan. Nah itu sama, kontainer juga sama. Nah ISO kontainer itu ada apa aja, di sinilah nanti dikali pajak sendiri. Nah ini ukurannya. Nah ukurannya mulai dari 10, 20, 30, 40 sampai 48. Yang sering dipakai adalah 20 sama 40. Itu yang sering dipakai. Rata-rata dipakai memang 20 untuk rata-rata. Tapi ada juga yang pakai 40. Nah ini isinya apa aja sih yang ada di situ, di dalam kontainer itu bisa diisi apa aja sih? Jadi ada yang biasa, yang dry van, jadi dia bisa di apa aja sih, dari diisi general kargo, terus dia bisa di elektronik, garment ini pakaian-pakaian itu terserah. Terus ada yang river, dia ada pendinginnya, ada buah, sayur, ikan, daging, terserah. Nah terus dia tangki, jadi tangki bukan tank loh ya, tapi tangki, sebenarnya nanti dia liquid cargo. Terus ada flat track, terus ada yang platform, open top, open side, ini ada yang full ventilation, jadi kayak biji-bijian. Nanti ada contoh-contohnya. Nah ini yang ISO tank, ini yang flat track, jadi dia terlindungi tapi dia terbuka semua. Biasanya nanti ini buat kendaraan sih, biasanya rata-rata kendaraan kayak truk atau apa itu biasanya seperti ini. Nah ini kalau yang dia tertutup juga boleh, yang open top, jadi atasnya aja yang terbuka. Nanti juga ada yang side top juga, boleh yang open side juga ada. Nah ini dimensinya dipanjang kali lebarnya, terus nanti eksterior, interior, jadi ada plus minusnya, ada ketebalannya kan. Di sini kita bisa lihat ketebalannya berapa. Ini yang 40 ya, sering dipakai 20 sama 40. Nah ini adalah untuk ngecek. Jadi ya di kontainer itu ada itunya, ada apa? Ada kodenya. Ini adalah cara membaca kodenya tadi. Jadi misalnya contohnya M, dia berarti kan ini A, B, C, D, E sampai Z itu ada kodenya. Terus nanti dia ininya berapa? Dia log kapasitinya berapa untuk masing-masing kontainer biasanya ada.
adalah untuk yang 20 feet, ini biasanya 20 feet itu dia sekitar 2.300 kg atau 2,3 ton. Terus untuk yang 40 feet biasanya dia 3,8 ton. Nah ini nanti yang maksimumnya di sini. Jadi maksimum muatannya itu di sini. Nah perkara dia, ini sorry, ini berat kosongnya kontainer, sorry. Nah nanti ada sendiri, nanti berat besinya berapa di isinya itu nanti ada sendiri. Tadi dia ada markingnya tadi kan, ini di sini kan dia GI, 22 G1, dia berapa maksimal gross tonnya ini segini 30 ton. Jadi satu kontainer itu 30 ton. Nah, perkara nanti mau bu isi setengahnya, ya itu tetap bayarmu tetap segitu. Jadi seperti itu. Jadi satuannya itu seperti itu. Jadi perkara mau diisi penuh, mau diisi kosong, mau misalnya bukan kosong, mau diisi separuh atau sedikit, tapi dia nggak boleh melebihi kapasitas ini. Ya meskipun dia misalnya cuma setengah tapi beratnya sampai sini, ya berarti dia dihitung segitu. Ini cara penutupan. Jadi penguncian kontainer ini seperti ini, jadi ada engsel-engselnya, terus nanti juga atas bawah ini juga engselnya semua. Nah ini juga, ini yang salah, jadi yang ini yang jadi ada yang terbuka itu nggak boleh, jadi harus terkunci semua. Nah baru ada yang namanya testing, pastikan barang ada tes juga untuk kontainer itu ada tesnya. Terus ada yang ini biasanya pressure, terus ada juga yang lifting, ada yang floor strength, wall strength, terus sama water leak test. Nah ini lifting test, jadi dikasih beban di dalamnya, jadi di maksimumnya berapa. Nah ini di pressure, jadi dites, ditekan. Nah ini dilihat di tes pressure-nya berapa. Kemudian stacking test. Nah ini flooring test, jadi ke dataran dari lantainya tadi, biasanya seperti itu. Ini water leak, jadi disemprot air, kira-kira di dalamnya bocor atau enggak. Nah, jadi seperti itu. Ini komponen-komponen yang ada di dalam kontainer. Nah ini ada komponen yang di luarnya, ini kode-kodenya. Nah ini yang di floornya, roof sorry. Nah, yang di atas. Nah ini yang di bawah, under construction-nya. Ini yang 20 feet, ini yang 40 feet, jadi beda-beda. Ini klasifikasinya, nah kan dapat berkas benturan, ada perubahan bentuk, nah, jelas memiliki tanpa alat bantu. Damage, jadi lebih ke damage. Nah ini damage handling, itu. Nah ini dia damage, dia cocok forklift biasanya. Harusnya kan forkliftnya kan masuk ke sini kan, tapi ternyata dia masuknya di sini. Dia kena forklift tadi. Ini yang jatuhkan tadi dia dijatuh dan make. Nah ini juga sama, ini kan dia pesok drop. Nah, ini kena impact, jadi kena impact tadi benturan. Nah, nanti ini dia usia, jadi ada usianya. Jadi kapan sih dia komputer itu bisa dipakai sampai umur berapa? Ini nanti ada. Ini damage animal, jadi kegigit animal atau apa, entah tikus, tak biasanya tikus sih rata-rata. Jadi karetnya itu digigit tikus ketika dia nggak dipakai. Damage, nah ini dia karat kan ya, terus berlubang, ini crack. Ini old sih, jadi dia karena usia, jadi memang karena usia pasti akan terjadi crack atau pecah lah, pasti kalau itu. Nah, ada karo interior, terus juga perasaan dari kontainer, terus akan terlihat jelas, ini juga ada perubahan. Kalau ini terkontaminasi, jadi dia terkontaminasi, misalnya dia ngangkut apa aspal lah, ngangkut apa, dia terkontaminasi, ini hari ini memang tinggal nyuci aja sih kalau ini dia. Nah, jadi tinggal nyuci aja, misalnya oli atau apa, dia misalnya oli sih rata-rata kan ngangkut trim oli kan, nah, itu ada yang bocor terus kayak dari dalam. Nah ini repairing, jadi dia di repairing, di las biasa kan dia. Nah ini standar repairingnya seperti apa sih? Nah ini ada standarnya semua untuk nge-repair kontainer tadi. Ini juga sama, IR, Equipment Interchange Receipt. Ini penulisannya, jadi ketika kita mau ngirim barang atau apa, lah ini untuk tes kontainer. Sebenarnya tes standar bukan hanya kontainer sih, nanti juga di kapal juga pakai kayak gini, juga ada tes hammer, tes ini adalah untuk nyari misalnya ada luka atau apa, ada metal crack atau apa, biasanya diukur. Nah ini untuk lihat cacat catnya. Nah ini untuk yang muka hammernya biasanya. Door assembly pasti. Nah ini dia door assembly-nya dia seperti apa.
Nanti dia juga seperti apa sih pengujiannya atau apa, gimana markingnya, seperti apa itu harus dicek juga. Ini panel assembly, jadi dia diukur kira-kira ini terjadi. Biasanya ini untuk melihat pesoknya itu berapa sih kedalamannya. Itu bisa pakai yang tadi yang di awal tadi. Nah, jadi diukur di ini pakai meteran tadi kan, pakai meteran di garis lurus. Nah, terus nanti dicek pesoknya berapa. Nah, kan pakai ini dicek pesoknya dalamnya berapa. Juga sama, ini flooringnya seperti apa, nanti juga sama, dia dilihat kecacatannya seperti apa. Nah, ini dia ada yang dipukul-pukulkan, jadi untuk melihat apa namanya, kalau siapa biasanya bisa dipukulkan, kelihatan nanti dia. Ini under construction-nya dilihat. Nah, ini under construction. Ini untuk press list, jadi harganya sih rata-rata pasti ada harganya kan untuk kontainer itu. Ya, gimana ngitung bisa ngitung berapa sih untuk pengangkutan dari kontainer tadi seperti apa. Nggak perlu sih nanti dia harganya berapa lah. Rata-rata apa namanya untuk pengangkutan sih seginian sih rata-rata. Oke, ada yang tanyakan dulu? Sebenarnya ada banyak materi 500 nanti, insya Allah saya share lah nanti kapan-kapan. Jadi ini adalah materi semua yang saya dapat dari Meratus, jadi wakil sebenarnya, jadi materi-materi yang didapat itu. Jadi ketika kalian nanti misalnya nih ada yang KP di Meratus sudah nggak kaget. Ini ada, tapi rata-rata kalau saya dulu kan memang lebih ke shippingnya kan, jadi ke marine engineering-nya, jadi kayak ke apa namanya manajemen shippingnya, terus manajemen kayak alat-alatnya. Terus nanti bagaimana sih apa namanya kayak apa namanya engine, auxiliary, terus nanti juga sistem-sistem bongkar muat. Jadi lebih ke situ. Mungkin kalau yang kalian aja sih sebenarnya. Nah, ini adalah nanti coba tak downloadkan ini, jadi ada video-video kayak internal combustion engine seperti apa, ada yang close fairing. Nah, ini kayaknya nanti juga iOS entah berguna atau enggak, yang penting nanti saya berikan ke kalian jadi supaya tahu ini untuk stroke itu seperti apa. Nanti kalian akan belajar sedikit nanti di sana. Kalau nggak salah ada juga, kok di sini ada starting system juga ada nanti dia. Oh, ya ini. Oh, kalau ini aplikasi, jadi nanti ini kelihatan. Saya di download ya. Berapa sih ukurannya? Ya, kalau ukurannya kecil tak download ya. Oh, virus was detected. Bisa enggak? Jadi nanti di sini tuh sistem air system jadi akan kelihatan. Jadi starting engine itu seperti apa. Sementara kemarin kan kita masih error. Oh, bisa download. Loh, yang ini nggak bisa dia. Oke lah, nantilah. Kita coba next time, kita coba kan. Insya Allah tak downloadkan yang ini. Jadi nanti kelihatan seperti apa sih sistem starting di kapal itu, nanti mulai start itu seperti apa. Terus nanti dia jalannya kemana, air apa, udara itu jalannya kemana, nanti akan ada semua di situ. Oke, dari sini ada yang tanyakan dulu? Belum ada, Pak. Oh, aman belum, Pak. Oke, berarti siap-siap. WAS mau kapan? Mau minggu depan atau minggu depannya lagi? Ini materi insya Allah udah tak upload semua, jadi kalian sudah mulai bisa download di sini. Oh, sorry. Taklik nggak mau explore. Jadi materi sudah tak upload mulai dari minggu awal yang pengantar sampai ke yang bongkar muat, yang konten ini kontennya nanti tak ganti. Ini tadi kontennya saya salah, tadi ada 2 slide sebenarnya. Nanti kalau ini lebih ke apa namanya? Sorry. Kalau yang ini tuh lebih ke apa, peralatan konten. Terus jadi yang mau saya istilahkan tadi itu ini, kalau ini lebih ke kayak peralatan konten yang ada di ini sih. Jadi kapasitasnya berapa, ini tipenya apa, terus nanti yang seperti ini tuh gimana. Nah, ini kan dia ada kan spesifikasinya. Terus nanti yang seperti ini model. Jadi konten itu ada banyak apa nih? Crane sih, bukan konten crane. Jadi kalau ini lebih ke crane ya. Kalau tadi kan lebih ke pengetahuan kontainer kan. Kalau ini lebih ke jenis-jenis crane yang ada di saat ini ya, sering dipakai. Jadi kalau ini lebih ke yang dia sudah pakai motor kan, dia naik turun seperti ini. Nah, kalau ini kan dia kalau yang ini sama, cuma dia
bedanya modelnya aja, beda model, tapi sebenarnya nanti di sini operator tetap di atas semua. Nah, ada yang modelnya konvensional juga seperti ini, yang sering kita lakukan. Nah, jadi dia satu persatu shifting. Nah, ini yang untuk yang di kereta, jadi modelnya seperti ini. Nah, ini yang di pelabuhan juga sama kayak tadi. Nah, kalau ini yang di penumpukan peti kemas, jadi ini sama si kereta, cuma ini lebih ke kayak ke storage-nya sih. Jadi ke storage nanti dia juga ada railingnya, jadi dia bisa maju mundur. Yang ini kan rata-rata kan tetap kan dia. Ini juga bisa maju mundur. Jadi ada. Kalau yang tetap itu yang ini. Tapi ini ada railingnya sih, biasanya ada railingnya semua. Nah, ini tadi, nah ini jadi jenis-jenisnya aja sih. Nah, ke jenis-jenisnya aja. Ini juga saya main yang biasa. Nah, ini yang di ini itu. Ya nanti tapi saya upload semua nanti ini. Jadi biar kalian tahu jenis-jenis crane yang ada itu seperti apa. Yang ada di yang dipakai saat ini. Terus sama nanti di yang punya yang 500 tadi untuk yang pengetahuan kontainer. Jadi nanti saya upload juga. Oke, ada tanyakan dulu? Nggak ada? Aman? Aman, terkendali, Pak.